Oke, selamat malam. Saya Dr. Firman Chandra. Sebenarnya kasus ini adalah kasus lama. Kasus yang menimpa atau kasus yang dilakukan secara sengaja oleh beberapa artis tenar Indonesia, artis ibu kota Indonesia. Dan kasus tersebut itu sudah dipanggil oleh Barreskrim. Waktu zamannya Direktur Cybercrime-nya Brigjen Adi Vivit yang sekarang menjadi Wakapolda Yogyakarta. Kemudian muncullah kasus Sadbor. Sadbor ini kalau saya lihat secara hukum itu adalah culpa kehilafan, bukan sebuah dolus atau kesengajaan. Dia hanya menyebut yang dia nggak tahu, bahwa menyebut sebuah situs judi online itu mengakibatkan adanya implikasi hukum. Namun profesinya si Gunawan Sadbor ini bukan itu. Profesinya tetap bagaimana caranya membuat masyarakat Sukabumi itu naik derajat ekonominya. Itu sebenarnya. Jadi kalau kita lihat Sadbor dibandingkan dengan public figure lainnya yang sudah dipanggil oleh Barreskrim, itu jauh sebenarnya. Kalau kita lihat dari filosofinya, kalau mau fairness, kepolisian dalam hal ini coba panggil lagi artis-artis atau mungkin artis yang sudah menjadi anggota dewan juga, yang dulu ada dugaan menyebut atau menjadi endorse atau menjadi influencer judi online. Karena apa? Judi online itu ada jutaan situs, namun yang muncul itu saja. Kenapa? Karena di-endorse, di-influencer oleh artis sebenarnya. Jadi mereka taunya judi online itu dari artis tersebut. Makanya kalau mau fair, artis itu pun harusnya diproses secara hukum, apalagi sudah dipanggil Barreskrim. Karena pasalnya sama, apa bedanya dengan Gunawan Sadbor, artis yang kemarin tersebut? Kenapa Gunawan Sadbor, yang tanda kutip orang kampung yang mungkin nggak mengerti esensi sebuah peristiwa hukum yang namanya perjudian, dia hanya berharap mendapatkan sesuatu dari live-nya, kemudian masyarakat sekitarnya pun naik derajat ekonominya. Sebenarnya esensinya itu. Tiba-tiba ada sebuah atau organisasi atau korporasi yang ingin namanya muncul. Dia memberikan juga saweran tersebut gitu. Nah, kesalahan fatalnya adalah si Gunawan Sadbor tidak men-screening bahwa menyebut sebuah situs judi online itu kategorinya adalah influencer. Itu sebenarnya. Jadi kalau mau fairness di Indonesia, coba lihat lagi, buka lagi berita acara pemeriksaan, berita acara investigasi yang ada di Barreskrim. Di sana sudah banyak artis-artis yang sudah dipanggil di Barreskrim. Kemana mereka sekarang? Apakah hilang begitu saja? Kenapa pada saat menginvestigasi Gunawan Sadbor dan hanya tujuannya untuk meningkatkan derajat warga Sukabumi langsung ditangkap? Kenapa yang artis-artis tersebut tidak langsung ditangkap juga? Di mana rasa keadilan, balancing keadilan di Indonesia? Kalau rakyat kecil itu ada permasalahan hukum, langsung diberangus. Tapi yang atas, artis-artis terkenal sebagai influencer, tetap dibiarkan saja. Ini ada ketidakadilan hukum di Indonesia. Bang, untuk ancaman hukumannya sendiri itu menurut Abang udah fair belum sih? Ancaman hukuman untuk pasal 27 ayat 2, Jungto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, kalau mau dijungtokan lagi pasal 303 KUHP, itu maksimum 10 tahun dengan denda 10 miliar. Sangat besar angkanya gitu. Untuk ukuran Gunawan Sadbor yang hanya menyebut mungkin kehilafan semata. Nah, disitulah payung hukum kita apakah tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Apakah disamakan dengan artis yang sama juga tapi tidak dijadikan tersangka?
Berarti menurut abang ini nggak adil ya bang? Mungkin Sangat nggak adil. Artinya Kapolri sebagai pucuk pimpinan, karena pidana umum itu yang menginvestigasi adalah kepolisian. Harusnya pucuk pimpinan, Kapolri, Kapolda, Kapolres punya atensi di situ, termasuk Komisi 3 DPR RI, bahwa judi itu sudah meresahkan masyarakat. Namun harusnya semuanya diperlakukan sama. Ingat, equality before the law. Jadi semua warga negara itu memiliki kesamaan di muka hukum. Jangan hanya mengejar orang yang dari Sukabumi saja. Harusnya di ibu kota influencer banyak. Kejar mereka, samakan statusnya menjadi tersangka.